pagi, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Shalom Marema. Shalom sukacita semangat. Shalom sukacita semangat Marema. Shalom. Semua masih pada semangat kan di pagi hari ini? Pasti semangat dong. Tetap semangat ya meskipun kita masih ibadah online. Pastinya Kak ya, pastinya Kak. Tapi sebelum ibadah kita kasih tahu nih Kak Tin, boleh. ke adik-adik peraturan-peraturan untuk mengikuti ibadah online. Apa aja Kak Kak? Tin? Oh iya. Yang pertama Kak Tin, Jangan sambil tiduran. Yang kedua, gak boleh makan-makan. yang ketiga, Harus Udah mandi. rapi. Udah mandi Iya. ya kan. udah wangi lah ya. Iya, seperti mengikuti ibadah biasa gitu. Betul. Gak ada lagi yang pakai baju tidur ya kan Kak Tin? Alkitab harus dibawa ya. Betul sekali. Nggak usah pakai Alkitab deh. Alkitab kan di rumah ya, tinggal cuk nyampe ngambilnya Kak ya. Jangan sampai berdebu ya Alkitab yang Jangan. fisiknya. Yang ada dibuka Kak, udah lecek kayaknya Kak Alkitab aku mah gitu. Yes. Banyak banget ya sukacita di minggu ini di tanggal 10 Mei ini kita mau beribadah online lagi, kembali lagi tapi tanpa mengurangi sukacita dan hikmat kita untuk beribadah. Oke? Oke. Oke, kita mau persiapan hati kita dulu ya Kak ya. Oke, untuk adik-adik semua, untuk kelas media remaja, kita siapkan hati kita mau nyanyi satu lagu, Sampai Memutih Rambutku. Yuk Bang.
adik-adik, kita mau berdoa. Mari kita tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini berkat-Mu masih terasa di dalam hidup kami. Sukacita selalu ada Tuhan, meskipun saat ini kami ibadahnya terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kami tetap merasakan sukacita yang ada ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi juga kami memulai ibadah kami. Sekiranya Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan, supaya melalui puji-pujian ini kami dapat memuji nama-Mu, dan melalui firman nanti kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, amin. Amin. Oke. Ada sukacita Kak Kesi? Ada dong Kak Tin. Ada lah ya. Coba tanya abang-abang kita. Kak. Ada sukacita Bang Sam? Coba senyum terbaiknya gimana ya dari Bang Sam dulu deh. Bang Sam. Kak Kesi? Oke, aku. Bahagia. Adik-adik semua gimana? Pasti ganteng-ganteng dan cantik-cantik lah ya Kak ya. Ada sukacita di hari Minggu ini untuk beribadah. Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacita. Supaya lebih sukacita semuanya harus berdiri. Oke? Yuk berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu mengapa dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita ulang dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, semua masih pada semangat kan? Masih Oke. dong Kak. Kalau gitu jangan dulu duduk ya, masih pada berdiri. Masih ya Kak ya. Kita mau lanjut ke puji-pujian kita. Kita mau nyanyi apa kita ya Kak Tin? Nyanyi apa ya? Nyanyi apa Bang Sam? Kita nyanyi lagu yang pasti Tuhan udah ngasih yang baik buat kita ya. Udah, walaupun mungkin sekarang masih online ya Kak, kayaknya udah lama banget untuk nggak sekolah minggu, untuk nggak beribadah bareng sama teman-teman ya. Tapi Tuhan Yesus selalu baik buat kita ya.
selalu ngasih walaupun dengan online ini tetap ada sukacita, ada berkat ya Kak ya. Ya, amin. Coba sebutkan dalam hati berkat apa yang kalian terima dalam seminggu ini. Dijawab masing-masing ya. Atau jawab bareng-bareng di depan teman atau adik kakak dan lain-lain. Sudah ada? Sudah. Udah ada ya Kak ya kayaknya berkatnya. Banyak banget ya Kak ya. Nafas kehidupan, makan tuh berkat ya Kak ya. Iya, karena berkat dari Tuhan itu tiada berkesudahan ya Kak Tin. Iya banget. Ya, seperti lagu kita ini ya, yang betul, kita Kak. akan nyanyikan bersama-sama. Betul. Tiada berkesudahan. Yuk Bang. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus baik atuh Kak. Oke. Tuhan Yesus sangat baik banget ya. Kayaknya banyak, udah banyak banget ya yang tadi udah dibilang berkatnya udah mereka sebutin. Kita mau berkat lagi, nambah berkat lagi, nambah ilmu lagi, nambah firman Tuhan lagi, makanan rohani kita lagi. Kita mau siapkan hati kita ya Kak. Iya. Kita mau untuk adik-adiknya siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Kita mau nyanyi lagu Kuasa-Mu terlebih besar. Sama-sama kita belajar lagu ini ya. Untuk kelas media kita belajar lagu ini. Kelas remaja mungkin udah tahu ya Kak ya. Tapi tetap belajar, kita resapin kata-katanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Benar Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Hari ini kami masih bisa beribadah, hari ini kami bisa sukacita, hari ini kami bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, untuk setiap pernyataan Tuhan. Kami masih sehat, kami sangat bersyukur, itu aja suatu berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan telinga kami, supaya kami setiap mendengar firman Tuhan dan kami mengerti. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan di atas segalanya. Siapkan hati kami. Dan namamu kami syukur. Haleluya. Amin. Salam Madya Remaja. Biasanya saat kita ibadah di gereja kita akan menyambut kalau guru kelasnya menyampaikan salam remaja, maka dijawab, masih ingatkah? Salam sukacita semangat. Nah, ya, ini harusnya di rumah juga disambut, jangan malu-malu walaupun di rumah. Adik-adik kami, anak-anak kami menyambut salam sukacita semangat. Yuk kita ulang, anak-anak kami kelas madya juga ikut ya. Seperti anak kelas remaja. Salam marema. Salam sukacita semangat. Saya percaya adik-adik kami, anak-anak kami menyambutnya di rumah masing-masing. Minimal dalam hati. Baik, tema kita pada kebaktian Marema online ini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibraninya adalah shalom. Ya, jadi nyambung ya dengan kata salam di kelas remaja tadi. Nah, baik. Jadi kalau ada yang memberikan shalom, sambutlah dengan shalom, sukacita dan semangat, dengan hati yang bersukacita juga tentunya. Bacaan firman Tuhan kita diambil dari Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama, anak-anak kami yang di rumah baca dengan bersuara. Ya, Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar kita dari tema kita tadi, damai sejahtera. Saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melayani dengan sukacita, melihat Yesus melayani orang banyak, melihat Yesus melakukan berbagai mujizat. Di sana murid-murid Yesus bersukacita bersama Yesus. Ada shalom pada mereka. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka dilibatkan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan. Mereka diminta Yesus melayani, membagikan ikan dan roti. Mereka bersukacita bersama Yesus. Mereka merasakan damai sejahtera bersama Yesus. Nah, mereka merasakan itu hampir 3,5 tahun lamanya sejak mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus melayani bersama dengan Dia. Tapi apa yang terjadi setelah Yesus disalibkan? Murid-murid lari kocar-kacir ketakutan. Bahkan setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka juga masih dalam
ketakutan. Kita bisa lihat di Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 21. Saya bacakan ya. Coba buka Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Jadi walaupun di rumah tolong Alkitabnya tetap dibuka. Kita baca ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dikatakan apa? Dikatakan mereka takut. Tapi tidak ada damai sejahtera tentunya. Orang yang merasa takut. Adanya ketakutan yang luar biasa. Dikatakan di sana gambarannya adalah pintu-pintu terkunci rapat. Mereka di dalam rumah ya dalam keadaan was-was, khawatir. Namun puji Tuhan, ayat 19 ini tidak titik tapi ada sambungannya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah ini sambungannya. Jadi luar biasa ya, ayat 19 ini tidak titik sampai murid-murid ketakutan. Tapi waktu itu, waktu mereka begitu takut, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Pada saat murid-murid sangat ketakutan di rumah itu, datanglah Yesus yang sudah bangkit, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, shalom bagi kamu, damai sejahtera bagimu. Nah ini tentunya mereka bayangkan apa yang mereka rasakan. Sebelumnya mereka takut begitu luar biasa, mereka melihat Yesus ditangkap, tapi mereka tidak melihat Yesus disalibkan karena sudah lari. Dan sekarang mereka berkumpul, Yesus datang setelah bangkit dari kematian. Yang mereka rasakan kita lihat di ayat 20 sambungannya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Gambarannya murid-murid waktu melihat Tuhan mereka bersukacita. Ya, mereka bersukacita. Mereka yang tadi ketakutan, mereka yang tadi khawatir, mereka yang tadi bersembunyi, sekarang bersukacita karena melihat Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Inilah hal yang pertama yang kita pegang. Sukacita, damai sejahtera itu dapat kita rasakan, shalom itu dapat kita alami jika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Yesus membawa shalom bagi kita. Nah pertanyaannya nih, bagi kita, bagi anak-anak kami, media remaja yang ada di rumah, sudahkah Tuhan Yesus ada di dalam hati kalian? Puji Tuhan bagi yang sudah ada Tuhan Yesus dalam hatinya dan hidupnya, maka ada shalom yang dirasakan. Bagi yang belum, undanglah Tuhan Yesus ke dalam hatimu, buka pintu hatimu untuknya, maka Tuhan Yesus akan datang dan tidak hanya damai sejahtera yang kalian terima, kalian alami, tapi keselamatan dari Tuhan. Jadi jangan tunda-tunda menerima Yesus. Dia yang membawa keselamatan dan ada shalom menunggumu waktu engkau membuka pintu hatimu. Nah kita lanjutkan. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Kita perhatikan di sana. Betapa pentingnya damai sejahtera sampai Tuhan Yesus berkata, sekali lagi ku katakan kepadamu, damai sejahtera bagi kamu. Penting sekali damai sejahtera. Jadi jangan pernah menganggap remeh tentang damai sejahtera. Ya. Kita lanjutkan, ada tadi hal pertama yang sudah saya sampaikan, bahwa damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kita jika di tengah-tengah kita Tuhan Yesus hadir. Hal kedua, damai sejahtera seperti apa yang diberikan Tuhan Yesus
Nah, ini pertanyaan bagi kita. Damai sejahtera seperti apa yang diberikan Tuhan Yesus? Nah, kita buka tadi sudah baca Filipi 4 ayat 7 sampai 8, kita baca ayat 7 sekali lagi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini jelas dikatakan damai sejahtera seperti apa yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maksudnya damai sejahtera yang tidak dapat diukur oleh kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Contoh paling ekstrim, damai sejahtera yang pernah kita baca dalam Alkitab, tokoh Alkitab, martir pertama siapa? Martir pertama itu adalah Stefanus. Ya, bagaimana dia mengalami damai sejahtera Allah yang ekstrim. Ini kita bicara yang ekstrim. Saat dia dilempari, dirajam dengan batu. Apa yang dialami oleh Stefanus? Dia malah tersenyum, menengadah ke langit. Dia lihat surga terbuka. Ya, bayangkan dia dilempari dengan batu, tapi dia mengalami shalom yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa. Nah, ini damai sejahtera yang ekstrim yang dialami oleh Stefanus. Kita juga tentunya bisa mengalami damai sejahtera seperti itu. Dikala ada dalam kekalutan, tetapi ada damai dalam hati kita. Itu berasal dari Allah. Jadi melampaui akal pikiran, nggak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita. Itu damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus. Damai sejahtera seperti apa lagi? Damai sejahtera yang memelihara hati dan memelihara pikiran kita. Hati dan pikiran kita harus dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Bayangkan hati yang gundah gulana melakukan sesuatu. Tentunya itu akan membuat hasil yang dilakukannya tidak maksimal. Tapi bayangkan orang yang punya damai sejahtera melakukan sesuatu, maka damai sejahteranya itu akan membuat dia melakukan sesuatu secara optimal. Bayangkan kalian kalau lagi belajar di rumah nih, ya, lagi belajar hatinya lagi galau, nggak ada damai sejahtera, maka waktu belajar itu juga memang mata membaca ke buku, ya, tetapi pikirannya lari kemana-mana, galau, maka apa yang dipelajari tidak akan ada gunanya. Maka itu penting sekali damai sejahtera, ya. Yang ketiga, hal ketiga, apa yang kita lakukan supaya damai sejahtera itu tetap ada pada kita? Apa yang kita lakukan supaya damai sejahtera itu ada tetap pada kita? Caranya juga sudah jelas disampaikan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 tadi. Ya, kita baca lagi ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Sehingga ada damai sejahtera di dalam hati kita, ya. Jadi saya ulang ya, supaya damai sejahtera tetap ada dalam hati dan pikiran kita, maka kita harus memikirkan satu tadi apa? Semua yang benar. Semua yang benar maksudnya jangan sampai kita memikirkan yang tidak benar, yang merusak, ya. Kemudian yang kedua, semua yang mulia. Yang mulia pasti berasal dari Allah, maka kita patut memikirkannya. Kemudian yang suci. Nah, yang suci, jangan sampai pikiran kita pikiran yang kotor, ya. Kemudian yang manis. Wah, yang manis tentunya selalu nikmat gitu ya. Kemudian yang sedap. Nah, yang sedap. Kemudian yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Allah tetap ada pada kita. Nah, kalau kita memikirkan yang lain, ya, kalau kita memikirkan yang lain, berarti ada damai sejahtera yang, kalau yang tadi adalah damai sejahtera yang asli.
Tapi kalau kita memikirkan yang lain, yang kebalikannya, semua yang salah, semua yang tidak mulia, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap, semua yang tidak bajik, semua yang tidak patut dipuji, maka ada damai sejahtera yang palsu. Nah, seperti apa damai sejahtera yang palsu? Nah, kita coba buka ya. Yeremia 6 ayat 14 sampai 16. Ya. Yeremia 6 ayat 13 dan 14 ya. Yeremia 6 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Sudah ketemu semua ya? Kita sama-sama baca. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Perhatikan di sana. Ayat 13 tadi katakan apa? Semua mereka mulai dari yang kecil sampai yang besar mengejar untung. Jadi mengejar untung dalam arti di sini sudah negatif, ya. Semua mereka mengejar untung. Lebih parahnya lagi dikatakan baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Nah, ini kondisi bangsa Israel pada zaman Yeremia ini. Maka ayat 14 mereka mencoba mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi apa dikatakan? Tidak ada damai sejahtera. Jadi kalau hanya damai sejahtera melalui mulut saja, itu namanya damai sejahtera palsu. Harus kelihatan dalam hidup kita, ya. Harus kelihatan dalam hidup kita. Damai sejahtera yang asli seperti apa sih? Tentunya tadi ada ya yang dikatakan damai sejahtera yang asli. Kita bisa buka juga damai sejahtera yang asli itu dari Lukas 14 ayat 27. Nah, kita buka. Lukas 14 ayat 27. Saya bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Di masa-masa ini, di masa-masa merebaknya COVID-19 ini banyak hal yang dapat merusak damai sejahtera yang ada pada kita. Contohnya apa? Ayo, kebosanan. Ya, kalian pasti sudah bosan di rumah kan? Maunya sekolah. Tapi kalau udah di sekolah maunya di rumah. Aneh juga ya. Tapi kebosanan, ketakutan, apalagi kekhawatiran. Ya, melakukan ini tidak boleh, melakukan itu tidak boleh. Itu yang kita alami kondisi saat ini. Kondisi yang memang merebaknya COVID-19. Kita juga harus mengikuti anjuran pemerintah. Ya, sebagai anak-anak madya remaja yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tentunya kita juga patuh kepada pemerintah kita. Nah, itu tadi. Kondisi sekarang banyak hal yang bisa merusak damai sejahtera kita. Kebosanan tadi, ketakutan, kekhawatiran, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Biarlah firman Tuhan hari ini kita dipulihkan untuk mengalami damai sejahtera, damai sejahtera itu tetap ada pada kita. Sebagai penutup kita baca yang keras Lukas tadi ya, Lukas 14 ayat 27. Kata Tuhan Yesus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tinggallah damai sejahtera Tuhan Yesus pada hati kita, pada hati anak-anakku, adik-adikku semua, anak madya remaja. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Dan biarlah kita tidak gelisah dan gentar. Semangat tetap di dalam
Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarpun kami tidak beribadah bersama-sama seperti yang kami lakukan pada hari-hari Minggu sebelumnya, tapi Tuhan, kami percaya Allah hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak kami, adik-adik kami, kelas madya dan remaja. Biarlah Tuhan firman-Mu berkata kepada kami, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dalam masa-masa ini Tuhan mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, tapi biarlah damai sejahtera itu membuat kami bisa tenang di hadapan Tuhan. Biarlah dalam masa-masa ini juga Tuhan, kami justru semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Kami bisa menggunakan waktu kami, waktu yang berguna, waktu yang membangun bersama dengan orang tua kami, adik kami, kakak kami di rumah kami masing-masing. Kami melakukan bagian kami, belajar juga, dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati orang tua kami masing-masing juga, dan kami dapat bekerja sama selama kami ada di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali ya Kak Tin. Tadi Iya. Bang Lukas sudah menyampaikan firman tentang damai sejahtera. Betul. Nanti kita tunggu di aktivitasnya ya. Ya. Sebelum itu kita mau persembahan dulu. Udah siap persembahannya? Udah lah ya. Kita mau nyanyi lagu Isekin kami enda oh Bapa. Isekin kami enda oh Bapa, maka kami ngasuh merebadu. Laboban gegeh kami oh Bapa, lako mereman badu. Kai pesilit ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerendungan kami. Enda sada bagin Bapa, i persembahkan kami. Kita ulang dari awal. Isekin kami enda oh Bapa, maka kami ngasuh merebadu. Laboban gegeh kami oh Bapa, lako mereman badu. Kai pesilit ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerendungan kami. Enda sada bagin Bapa, i persembahkan kami. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan yang berkati. Tuhan berkati. Untuk doanya nanti kita lanjut ke doa syafaat digabung. Selanjutnya kita mau ada aktivitas ya Kak ya. Ya, Aktivitas di tanggal 10 Mei ini. Tadi judulnya apa? damai sejahtera, Nah, betul ya. sekali. Betul, damai sejahtera. Karena tentang perdamaian, kita mau bikin apa Kak? Ini ada ini apa sih Kak Tin? Itu Gambar burung. bentuk apa? Bentuk dari burung. origami. Iya, iya, iya. Terus ada 4. Apa lagi ya Kak? Banyak Terus, ya Kak? ini kan kata Kak Tina ini burung. Ini burung apa? Kita analogikan ini burungnya burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati melambangkan perdamaian. Nah, sesuai dengan tema kita, temanya tadi apa? Damai sejahtera. Nah, damai sejahtera. Untuk itu, aktivitas di minggu ini membuat burung dari kertas origami boleh, ataupun kalau misalnya nggak punya kertas origami, HVS boleh, kertas koran boleh, apapun yang di rumah, kertas ulangan yang mungkin dari tahun kapan juga nggak kepake, boleh banget. Kita memanfaatkan yang ada di rumah ya Kak ya, nggak harus membeli. Nah, tutorialnya gimana? Tutorialnya ada di YouTube boleh.
tutorial untuk bikin burung-burung ini ya. Banyaknya seapa sih Kak? Banyaknya bebas ya Kak? Bebas. Mau panjangnya untuk satu jendela boleh, mau misalnya ini 4 bikin tiga biji gitu ya Kak? Ya, Tiga ikatan gantungan ya. boleh. Pokoknya nggak ada maksimalnya nggak ada, minimalnya satu gini ya Kak ya? Minimalnya satu gini, 4 pakai ini. Nanti kalau ini udah ada digantung di rumah kalian masing-masing, entah di rumah, entah di kamar. Nah, kalian harapannya dengan burung ini ada damai ya Kak ya? Iya. Iya, damai sejahtera untuk diri sendiri, untuk memaafkan diri sendiri. Ya Kak ya? Betul sekali Kak Tin. Dan aktivitasnya juga untuk yang ini gampang kok ini melipat dan ininya bisa pakai gantungan apa aja ya Kak? Pita boleh, benang ya. benang boleh ya? Ya, Apa benang aja nilon. boleh. Benang nilon atau apapun boleh. Tinggal di stempelnya pakai solasi. Gitu. Jadi ini suatu aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah. Boleh gantung di jendela, Boleh di ya Kak lemari ya? ya kan. Boleh banget. Nah itu tuh untuk melambangkan damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Berdamai dengan diri sendiri. Oke, ketika kita udah berdamai sama diri sendiri, kita bisa melakukannya tanpa beban ya Kak. Iya. Seperti kata Bang Lukas tadi Oh Kak. iya Kak. Katanya segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan damai sejahtera, maka segala sesuatu itu akan maksimal ya Oh kan Kak. betul banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya disuruh ataupun tanpa disuruh untuk cuci piring, Iya. ngerjain PR, lakukanlah itu dengan sendirinya. Dengan sukacita pasti itu hal kecil yang bisa berdamai dengan diri sendiri. Iya. Oke, kalau masih disuruh pun ya udah laksanain. Gitu, jangan nanti aja terus nanti ya Kak ya. Iya, nggak bakal selesai-selesai ya Kak Tin ya. Benar. Dan gak ada sukacita untuk ikhlas juga ya kalau misalnya kita tidak melakukannya dengan damai ya Kak ya. Iya, betul sekali. Harapannya itu dengan membuat ini dan Iya. harapan dengan firman yang tadi. Itu aja ya sih ya Kak untuk aktivitasnya. Ditunggu ya, jangan lupa difoto, upload di Instagram, Facebook, boleh. Ataupun nanti WA ke kita pun boleh ya. Iya. Dan jangan lupa tag @KKR Banpus ya, Boleh. biar kita nanti repost balik. Boleh, sip. Itu aja aktivitasnya. Ditunggu ya. Kalau bisa minggu ini sore ini udah beres ataupun nunggu habis ini aja. Sejam aja ngerjain itu. Iya, habis kebaktian. Iya, Ya. langsung post dan tag. Ya, Soalnya ini bahan-bahannya juga gampang ditemukan ya benar Kak Tin. banget. Kertas biasa juga bisa nih ya Kak. Bisa banget Iya. ya. Itu aja sih untuk aktivitasnya. Ditunggu ya semuanya ya, Marema ya. Mama, Bapak, Bibi, Gila, boleh lah ya dibantu untuk post-postnya ya, postingnya ya. Makasih. Oke, kita mau berdoa syafaat. Sebelum nanti ini gimana. Tunggu dulu, kita belum selesai ibadahnya. Kita mau doa syafaat dulu ya. Kita mau doa syafaat dulu, kita mau siapkan hati kita mau siapkan tangan kita. Oke, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini, untuk minggu yang cerah ini, untuk minggu yang bahagia ini, untuk kami bisa beribadah online ini. Untuk tentang damai sejahtera, terima kasih Tuhan, kami belajar untuk bisa berdamai diri kami sendiri, berdamai untuk bisa berbuat baik dan kami juga bisa menjadi lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang udah Tuhan kasih, untuk rezeki yang udah Tuhan kasih lewat orang tua kami. Makasih Tuhan, Tuhan berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan sukacita untuk bisa bekerja dengan baik di balik keadaan kami seperti ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing di rumah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, rezeki, umur yang panjang. Tuhan berikan sukacita untuk tetap bisa mendidik kami, untuk bisa tetap mengajari kami Bapa. Tuhan berkati juga untuk sekolah kami, yang mungkin sekolah kami enggak di sekolah biasa seperti biasanya, kegiatan kami enggak di setiap kegiatan seperti biasanya. Tuhan berkati, Tuhan berkati kami supaya tidak ngeluh Bapak, walaupun mungkin banyak banget yang udah dikasih tugasnya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kami tetap bisa sukacita supaya kami bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan kami juga bisa lebih pintar Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati guru-guru yang mengajar lewat
online ataupun guru-guru yang memberi tugas. Makasih untuk guru-guru yang masih bisa mengajar untuk kami dalam keadaan seperti ini. Ajari kami untuk bersyukur Tuhan, untuk bisa berterima kasih kami masih bisa bersekolah, kami bisa mengerjakan tugasnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan semuanya. Tuhan berkati, berikan kesehatan, imun yang kuat Bapa, supaya kami bisa melawan penyakit ini. Dan Tuhan berkati kami supaya kami juga bisa makan yang sehat, supaya kami bisa minum yang banyak, cukup istirahat. Tuhan berkati semuanya supaya kami dijauhkan dari COVID ini Bapa dan penyakit lainnya. Makasih Tuhan, ini doa kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa sebagaimana Tuhan tahu dunia saat ini sedang mengalami wabah corona ya Tuhan, wabah virus corona. Sekiranya Tuhan yang memberkati setiap pemerintahan yang ada, supaya pemerintah mendapatkan hikmat untuk menangani corona ini ya Tuhan, dan dapat menanganinya dengan baik dan benar sehingga corona ini dapat segera hilang dari bumi ini. Dan sekiranya kami berdoa juga untuk korban-korban yang sudah terkena virus corona. Kami berdoa untuk korban-korban supaya dapat selalu semangat untuk menjalani pengobatan yang ada. Dan Tuhan juga yang berkati dokter-dokter, perawat, supaya mereka juga tetap semangat, tetap bisa jaga kesehatan meskipun mereka mungkin letih capek ya Tuhan. Sekiranya Tuhan yang berkati dokter-dokter dan para medis supaya tetap semangat dalam menjalani pekerjaannya. Dan untuk korban-korban juga supaya dapat segera sembuh dan dapat segera berkumpul dengan keluarga mereka juga masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan, hanya ini doa anak-Mu yang kurang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke. Amin. Happy Selamat minggu Sunday semua. semuanya. Selamat sukacita. Ditunggu aktivitasnya. Oke. Dah. God bless you. Tuhan